Halo, Assalamualaikum. Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya untuk mendapatkan banyak referensi hanya dari satu artikel. Tentu dong, kita pengen ya dapat referensi yang banyak dari jurnal yang bereputasi. Nah, di sini saya menggunakan Emerald Publisher. Jadi di sini akan banyak sekali ya tentang jurnal-jurnal yang bereputasi. Biasanya masuk di sini tuh rata-rata Q1, Q2 begitu. Nah, kemudian yang terpenting adalah sebelum mencari artikel yang akan kita jadikan sebagai satu referensi, biar menjadi banyak referensi nantinya, kita tentunya harus mengetahui keyword yang tepat. Jadi misalkan nih tentang knowledge management, Di sini, kalau misalkan kita hanya menuliskan knowledge management, di sini akan muncul knowledge management secara umum, baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan. Jadi secara umum ya, secara umum yang memang digunakan di berbagai bidang gitu. Kita coba. Dan di sini juga ada artikel, ada e-book yang sudah disediakan yang memang artikel dan bukunya itu dinaungi oleh Emerald Publisher gitu. Kemudian coba kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada book part, berarti ini bagian dari buku. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian ini ada view access option. Dari sini juga ada yang open access maupun yang tidak open access. Jadi, teman-teman harus bisa ngecek apakah itu open access atau tidak. Kalaupun misalkan tidak open access, itu teman-teman bisa menggunakan Skyhub. Skyhub. Oke, coba kalau misalkan kita, nah ini sudah muncul ya, ini ada artikel, ini kalau misalkan dia artikel, dia akan menunjukkan artikel. Jadi di sini untuk mencari tahu buku aslinya itu ada di mana. Nah, ini malah sudah tertera ya tipe jenisnya. Jenis artikel yang ada di sini itu apakah bagian dari buku atau chapter ya, book chapter biasanya. Kemudian bentuknya case study, kemudian executive summary dan sebagainya. Nah, misalkan kita fokus di bidang pendidikan, bisa langsung menggunakan ini in education. Nah, tentu yang muncul nanti adalah yang di bidang-bidang education. Kita bisa lihat dari judulnya. Jadi keyword ini sesuatu hal yang penting ya teman-teman. Karena kalau misalkan keyword kita tidak tepat, kita akan salah tempat begitu. Jadi sama halnya kalau kita mencari alamat, itu kan harus keywordnya itu harus yang pas, kata kuncinya itu harus yang tepat. Terus kalau misalkan teman-teman mau lebih spesifik lagi, di sini ada advanced search. Jadi di sini lebih spesifik lagi ya. Bisa dilihat dari, nah ini ada tahunnya, tipe konten yang diakses itu apa aja, yang open access ataukah yang semuanya. Nah ini bisa. Nah misalkan ini in education ya, knowledge management in education. Di sini banyak sekali. Nah, misalkan mau kita tambah lagi in educational institution. Jadi, keyword yang kita gunakan itu bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan topik kita. Tapi tidak intinya itu tidak keluar dari apa yang akan kita teliti ya, tidak terlalu lebar. Jadi contohnya tadi kan education ya, fokus ke education. Jadi di pendidikan, pendidikan itu kan luas banget nih. Pendidikan itu luas banget ya. Ya, tidak hanya di lembaga pendidikan yang formal begitu. Yang dimaksud education ini kan luas banget. Nah, kalau misalkan topik yang mau kita teliti itu lebih ke lembaga pendidikan, kita langsung aja
the educational institution. Nah, di sini kan bisa terlihat muncul ya. Nah, ini langsung in higher educational institution. Nah, ini bisa kita cek begitu. Nah, sebelumnya, misalkan nih, kita mau ganti langsung menyebutkan misalkan di secondary school atau elementary school. Kita coba ya. Atau in higher school. Nah, di sini muncul ada book chapter. Ini ada bisnis school ya. Jadi sekolah memang sekolah untuk sekolah bisnis di sana. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan dari paparan seperti ini, apakah relate atau tidak, itu kita bisa pilih ya. Nah, misalkan nih, nah ini kebetulan ada yang mungkin relate dengan kita. Kita mau neliti di Islamic Boarding School juga. Nah, bisa nih. Ini bisa dipakai. Seperti itu. Coba kita klik. Coba kita klik ya. Nah, ini ternyata tidak open access ya. Jadi kalau misalkan kita berada di institusi masing-masing, kita biasanya free ya, free access begitu. Kalau misalkan kita menggunakan WiFi universitas. Nah, di sini ada kata kuncinya knowledge management, KM ya. Jadi di sini kita bisa cek, terus kemudian yang dijadikan subjeknya di Islamic Boarding School Performance. Sini ada di Islamic Boarding School. Nah, dari sini, dari abstraknya, itu kita bisa lihat ya purpose-nya, aim-nya itu seperti apa. Studi aim. Nah, di sini sekolah Islamic Boarding School yang mana saja yang dipilih. Jadi kan walaupun Islamic Boarding School kadang kan ada yang di bawah naungan yayasan organisasi apa. Nah, misalkan kita membuat batasan-batasan seperti itu akan beda lagi ya. Jadi kita harus cek dulu dengan membaca banyak artikel di sini. Nah, misalkan ini sudah disebutkan. Nah, di sini kan macam-macam nih. Terus kita coba fokus di ini findings-nya. Di findings-nya, misalkan ini the first, entrepreneurial orientation and knowledge management have a significant and positive impact on the improvement of innovation. Nah, di sini di penemuannya orientasi entrepreneurship dan uh, knowledge management ini memiliki hubungan yang signifikan, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, dampak yang positif terhadap peningkatan atau pengembangan inovasi tadi. Kan tadi judulnya toward innovation strategy implementation and improving Islamic boarding school performance. Di sini tadi hasil yang pertama di bagian innovation-nya ya. Bagian innovation-nya. Nah, ini kata-kata ini itu bisa dijadikan salah satu teori ya. Jadi salah satu teori kan teori itu juga dibangun berdasarkan apa yang ada di lapangan, berdasarkan apa yang sudah di riset begitu. Kemudian kalau misalkan kita mencari teori lagi di sini tidak hanya dari findingnya, ya tidak hanya dari findingnya. Kalau misalkan dari findingnya kan ini ada macam-macam nih, ada second hasilnya apa, terus kemudian yang ketiga dan sampai seterusnya. Itu kita bisa cari dan bisa kita gunakan. Jadi biasanya itu dalam, coba saya tulis di sini ya. Ketika membaca artikel, kita harus paham apa yang dinamakan a priori. Nah, a priori itu sebagai
asumsi atau pendapat dari para ahli atau pakar begitu ya. Dan uh, itu berdasarkan dari teori, berdasarkan dari riset, ya, berdasarkan dari riset, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai teori dalam artikel kita. Dan a priori ini atau asumsi atau pendapat dari para ahli yang ada di artikel itu ada tiga macam ya. Ada deklaratif, ada prosedural, ada kausalitas. Kalau misalkan yang ini deklaratif itu berarti kan lebih ke narasi ya, lebih ke deklarasi. Jadi narasi biasa saja begitu. Bentuknya narasi biasa saja. Nanti kita bisa belajar pada bareng. Kemudian kalau prosedural itu biasanya ada step-step. Jadi teori yang disampaikan oleh para ahli ini berupa step-step gitu. Kemudian kalau kausalitas berarti ada sebab akibat gitu. Coba ya kita lihat di bagian ini. Oke, sebentar. Nah, misalkan nih di bagian introduction-nya, coba kita cek manakah yang ada dia merujuk dari sumber lain. Oke, kalau misalkan seperti ini ya, ini sebentar. Nah, kalau misalkan yang bagian ini kan the irony in Indonesia is that the higher the education levels of person, the higher the probability for the person to be unemployed. Nah, kalau di sini kan lebih ke fakta ya, karena ini ada datanya. Nah, basis of data. Nah, kalau di sini itu kita bisa merujuk ke data aslinya saja begitu. Jadi tidak perlu menggunakan pendapat orang, misalkan data dari kementerian apa, misalkan tentang ketenaga kerjaan bisa didapatkan di websitenya mereka secara langsung gitu ya. Kemudian coba kita, nah seperti ini dari websitenya ya, dari UNDP. Nah ini bisa kita cek. Kalau misalkan ini kan ada tandanya biru ya, ini berarti langsung nge-link biasanya. Nah langsung nge-link di sini. Ini bisa kita kopas, kemudian kita coba cari di sini. Nah, ini langsung masuk ke sini tuh. Jadi, dari satu artikel, kita itu bisa dapat banyak banget ya. Bisa dapat banyak banget referensi. Nah, ini bisa dijadikan referensinya. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali ke awal. Oke, di bagian introduction biasanya itu ada yang bisa kita rujuk juga. Jadi tidak hanya di bagian theoretical. Ini biasanya kan tergantung macam-macamnya si publishernya mintanya itu seperti apa. Coba kita cari ya. Oke. Nah misalkan ini. Innovation will help organization to ensure its business competitiveness. Nah, di sini kita bisa juga, ini termasuk deklaratif ya, ini termasuk deklaratif. Kita bisa memakai ini teori yang disampaikan oleh Chen tahun 2007.
di dalam artikel kita. Jadi dalam satu artikel kita sudah dapat berapa tadi dari UNDP artikel ini, terus kemudian dari artikel UNDP dan dari artikelnya CNI. Nah, di sini kan ada innovation will help organization to ensure its business competitiveness. Inovasi akan membantu organisasi untuk mengembangkan bisnisnya dalam berkompetisi begitu. Nah, dalam pendidikan kan juga disebut dengan organisasi ya. Dan bahkan untuk yang beberapa yayasan atau universitas itu kan sekarang sudah berkompetitifnya itu meranah ke bidang bisnis juga. Dan kompetisinya itu berbeda dengan sebelumnya. Jadi ini bisa digunakan. Kalau misalkan ini kita cek ya, kita cek. Nah, ini bisa kita copy paste. Ini kalau misalkan sesuai loh ya dengan artikel yang mau kita tulis. Kalau misalkan nggak sesuai, ya nggak perlu dirujuk. Di sini kita kan akan mencari bagaimana sih untuk mendapatkan banyak referensi hanya dari satu artikel. Nah, ini kalau misalkan ini ada request full text, ya berarti kan tidak open access ya. Kita bisa coba ini kita copy doi-nya, kemudian coba kita cari di Skyhook. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau misalkan di Skyhook ini biasanya memang untuk membuka yang tidak open access ya. Tapi selama kita tidak menggunakannya sebagai komersial, insya Allah aman dan halal juga. Karena kita kan menggunakan untuk diri kita sendiri dan memang untuk sebagai referensi begitu. Bukan bertujuan untuk komersial. Nah, ini kita bisa mendapatkan langsung artikelnya. Kalau misalkan tidak open access menggunakan Skyhook. Kemudian kita kembali lagi. Nah, biasanya di bagian sini juga, ya di bagian ini sepertinya sudah masuk ke, masih di introduction nih sepertinya. Ya, masih di introduction. Nah, di sini ada penelitian-penelitian terdahulu ya tentang knowledge management capability mediate by the knowledge management capability on innovation. Nah, di sini kita bisa melihat dari artikelnya sini. Sekali lagi, kita bisa menggunakan banyak sekali referensi dari satu artikel ini kalau misalnya itu memang sesuai dengan apa yang mau kita teliti. Jadi misalkan variabelnya memang sesuai, tujuannya itu sesuai dengan apa yang mau kita teliti, itu bisa dipakai. Jadi kita bisa mendapatkan dari satu artikel, kita bisa mendapatkan 5-10 referensi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa cek juga dari theoretical background. Nah, biasanya kan ada di bagian ini ada literatur review-nya. Nah, ini knowledge management by Daltier tahun 2015 is the deliberate and systematic coordination of people within organization, technologies, processes, and organizational structures to add value through reuse and innovation. Nah, ini juga bagian dari deklaratif ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan dari Honeycutt
explains that the concept of knowledge management as including three things: knowledge creating, use, and sharing. Nah, ini bisa diklik nih, bisa dikaji ulang, kita cek ya, apakah memang seperti itu, dan kalau misalkan sesuai dengan teori yang mau kita gunakan di artikel kita bisa banget menggunakan ini. Kita langsung cek di artikelnya. Tadi, mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini sepertinya buku. Sepertinya ini buku nih, guys. Semoga bisa ya. Nah, kalau misalkan buku, ini ada arsipnya. Ada arsipnya. Ini kita bisa cek aja secara online. Maksudnya di sini sekarang kan sudah digitalisasi semua ya. Jadi kita bisa gunakan hal-hal yang berkaitan informasi yang ingin kita dapatkan melalui internet. Itu pastikan yang memang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan nggak kita butuhkan, bisa di skip aja. Dan masih banyak cara-cara lainnya. Nah, di sini itu biasanya kita bisa pinjam. Seingat saya di sini tuh kita bisa pinjam karena rata-rata kan buku lama ya. Atau nah, ini kita bisa pinjam atau kita bisa beli. Karena di sini kita bisa lihat hanya beberapa, maksudnya tidak secara keseluruhan kita bisa lihat ya. Karena nah, tuh kan ada limited tadi. Jadi kalau misalkan kita bisa pinjam, kita bisa login dan buat akunnya di sini. Oke, seperti itu. Jadi, dalam mendapatkan banyak referensi dari satu artikel itu sebetulnya mudah, tapi tidak semuanya itu kita gunakan. Maksudnya, referensi yang dirujuk oleh satu artikel yang kita pakai sebagai patokannya itu harus menyesuaikan juga dengan apa yang mau kita teliti. Seperti itu. Nah, misalkan coba kita cek ini ya, ada gear. Nah, ini kayaknya dari buku juga nih. Hmm, ah, ini ada bukunya nih. Yang ini kan tahun 2005 ya. Ternyata di sini sudah ada yang di share sepertinya di tahun 2011. Maksudnya di-publish ulang biasanya. Nah, kalau misalkan kita ada doinya, kita copy, coba ya kita cek di Skyhub. Skyhub. Kita paste. Uh, ternyata nggak bisa guys. Di sini ternyata nggak bisa. Jadi jalan satu-satunya kita bisa pinjam di aplikasi ini tadi, Internet Archive. Kemudian kita bisa juga mendapatkan aksesnya melalui universitas. Ya, melalui universitas itu biasanya mereka punya akses yang memang eh, diperbolehkan untuk kita sebagai mahasiswa begitu. Memang diperuntukkan untuk kita. Oke, dan satu lagi ada sebuah website yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak referensi kita dari satu judul aja. Misalkan tadi tentang knowledge management in sebentar ya. In educational institution. Nah, tuh banyak
banyak ya. Tapi kalau di sini itu kita harus cek dulu di connected papers ini, kita harus cek dulu jurnalnya itu jurnal apa. Karena di sini merujuk pada jurnal nasional dan internasional. Jadi tidak hanya dari jurnal nasional saja. Nah, di sini sebetulnya kita bisa lihat dia itu masuk di mana. Ini dia terindeks Google Scholar ya. Biasanya tuh kalau dia terindeks Scopus, setahu aku sih dia muncul. Seingat aku sih muncul ya. Biasanya gitu, biasanya muncul. Tapi nggak tahu nih. Atau mungkin kita harus buka dulu. Jadi kalau yang di sini kita itu akan tahu posisi penelitian kita itu ada di mana. Misalkan pakai ini ya. Nah, kita bisa banyak dapat artikel. Nah, di sini ada caranya how to read the graph. Each note in an academic paper related to the origin paper. Nah, jadi di sini itu kita bisa melihat hubungan antara banyak artikel penelitian dari berbagai sumber nasional maupun internasional. Ini contohnya ini. Ini hubungannya sama penelitiannya siapa ini? Baru di tahun 2022, ini hubungannya sama penelitiannya siapa? Biasanya hubungan ini itu tidak hanya berkaitan dengan topik misalkan knowledge management ini tadi, tapi bisa juga dengan variabelnya apa gitu ya. Jadi cara mengkoneksinya si artikel untuk di website ini itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya, nah bisa dilihat kan di sini ada macam-macam. Ada yang misalkan koneksi hubungannya itu berdasarkan dari tempat penelitiannya, lokasi penelitian begitu. Terus misalkan ini tadi yang aslinya Sifagana, mana ya Sifagana? Ah ini ya. Ini aslinya, dia itu terhubung ke siapa aja. Nah, di sini. Mungkin di sini karena coronavirus disease, ya ini juga coronavirus disease, makanya dia saling ada hubungan karena membahas topik tentang berkaitan dengan semasa pandemi. Gitu. Ini juga berkaitan dengan COVID tuh dia. Kalau misalkan ini juga masih berkaitan dengan COVID dan juga di educational institution. Dan ini bisa kita klik langsung ya, misalkan mau ke ini, ke jurnalnya, ini langsung bisa kita klik seperti ini. Nah, ini tuh harus kita cek dulu. Harus kita cek dulu dia itu masuk apa. Nah, di sini tuh ada ID corpus ID ya. Cuma kita harus cek dulu dia ini masuk jurnal apa. Ini jurnalnya sepertinya. Coba ya kita cek. Knowledge versus. Oke, ternyata nggak bisa. Hmm, nggak bisa ya. Sebentar deh. Coba kita cek di rankingan jurnal ya. Jadi memang tricky sekali untuk menemukan jurnal. Tapi kalau misalkan kita sudah menemukan satu, itu biasanya mudah saja. Nah, ini dia ternyata masuk Scopus ya. Ini masuk Scopus dari UK, Knowledge and Process Management. Indeksnya 49, coverage-nya sampai tahun 2022. Nah, ini kalau misalkan tidak ada tulisan discontinued,
itu biasanya masih tetap berlanjut. Nah, dia masuk Q2 nih. Nah, jadi seperti ini ya. Makanya kalau misalkan kita menggunakan ini, itu kita memang bisa dapat banyak referensi, langsung terkoneksinya itu di bagian apanya gitu ya. Cuma memang kita harus cek satu-satu apakah dia masuk di Scopus, di WOS, maksudnya indeksnya, atau di Sinta begitu ya kalau nasional. Karena ini campur gitu, nasional dan internasional campur ada di sini. Begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi terkait dengan artikel, terutama tentang penelitian, tentang research, atau mempersiapkan proposal teman-teman di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.